Cerita dimulai di Metropolis. Bruce Wayne yang baru saja tiba di kota itu dengan pesawat pribadinya. Seperti yang disampaikan Catwoman sebelumnya, Batman harus menemukan Poison Ivy untuk mengungkapkan keterlibatannya dalam kasus tebusan Edward Lemon. Dengan datangnya ke Metropolis inilah dia beralasan saja bahwasanya dia hanya mengunjungi koran Daily Planet untuk memeriksa investasinya. Namun yang sebenarnya yang perlu dilakukannya adalah memeriksa keberadaan Poison Ivy di Metropolis dan bekerja sama dengan bantuan Oracle untuk melacak wanita pohon itu. Ketika dia baru saja turun dari pesawat, dia ditegur oleh seorang yang dikenalnya dari masa kecilnya. Orang itu adalah Tommy alias Dr. Thomas Elliot, seorang dokter bedah yang menyelamatkan Batman dalam operasinya di edisi sebelumnya. Di masa kecilnya, Tommy berbicara kepada ayah Bruce dengan cara yang tidak berani dilakukan oleh orang lain. Itulah salah satu ciri dari sosok Tommy di mata Bruce. Di saat mereka bertemu, Bruce dan Tommy berbagi momen di saat masa lalu mereka yang diajak orang tua Bruce untuk jalan-jalan ke Metropolis. Di saat itulah pertama kalinya Bruce Wayne dan Thomas Elliot menyaksikan perkelahian antara Green Lantern Alan Scott dengan Icicle. Setahu Bruce, mengapa ada Green Lantern yang asli itu ada di kota Metropolis? Karena sebenarnya dia berasal dari Gotham, meskipun dia sebenarnya belum pernah melihatnya ada di kota Gotham. Ketika ditanya Tommy apakah Bruce pernah melihatnya di kota Gotham. Penasaran dengan perkelahian Green Lantern melawan Icicle, Tommy memaksa Bruce untuk terus melihat mereka. Mereka tidak mematuhi perintah Thomas Wayne untuk tetap berada di dekat kendaraan limusin. Mereka kemudian dihukum untuk tetap di hotel selama seminggu. Sejak saat itulah mereka tidak pernah lagi meninggalkan ruangan selama berada di Metropolis. Mereka selalu memantau di dekat jendela, berharap bisa melihat pahlawan yang lainnya. Namun sayangnya sudah tidak ada lagi yang mereka lihat. Tidak lama setelah itu, orang tua Bruce terbunuh dan sejak saat itulah dia jarang sekali bertemu Tommy. Sekarang segalanya sudah berubah. Mereka berdua kembali dipertemukan di Metropolis. Di dalam kendaraan mereka bercerita tentang Metropolis dan mengenai kondisi Bruce setelah perawatannya. Tommy yakin Alfred pasti sudah memberitahu Bruce bahwasanya dia pernah datang ke rumahnya. Tommy mengungkapkan kondisi otak kepala Bruce yang pecah. Tommy mengambil pecahan tulang dari otaknya. Ungkapan terima kasih Bruce disampaikan kepada rekan lamanya. Bagi Tommy yang penting adalah kesehatan temannya. Bruce menanggapi dia tetap menjaga kesehatannya dan merawatnya dengan baik. Tommy membalas dia tidak meragukannya, tapi Bruce bukanlah sosok seperti Superman. Kilas balik sebelum Bruce berangkat ke Metropolis, di saat mereka setelah berciuman di akhir edisi sebelumnya, Bruce menahan Selina yang akan meninggalkannya. Meskipun sempat menolaknya, Bruce kemudian memberikan sebuah cincin kepada Selina. Cincin itu agar diaktifkan si Catwoman setelah dia menemukan Poison Ivy terlebih dahulu di Metropolis, karena mereka berdua akan ke kota itu dengan cara yang berbeda. Akhirnya sekarang Bruce tiba di kantor Daily Planet. Sementara dia ingin berurusan dengan bisnisnya, Tommy pun pamit untuk melakukan urusannya juga. Kemudian mereka pun berpisah. Nah, di dalam kantor Daily Planet, Lois Lane sedang melakukan pekerjaannya bersama Clark di ruangan sebelah yang disekat. Tiba-tiba Bruce muncul. Dengan kemunculannya, Lois Lane langsung menggoda Bruce sehingga membuat Clark agak sedikit berpaling. Yang kemudian Bruce meminjamkan komputer kerjanya Lois untuk menyelidiki urusannya. Nah, di saat itulah Lois masih saja menggoda Bruce Wayne. Tetapi sebelum mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Bruce, Perry White datang menghampiri mereka dan membawa Bruce pergi dari ruangan itu. Namun pikiran Bruce sebenarnya tertuju pada ciuman yang dilakukannya dengan Catwoman pada malam sebelumnya. Di malam harinya, dia mampir ke kantor LexCorp sebagai Batman dan berbicara dengan CEO-nya yang ternyata bernama Talia Al Ghul, yang juga menyebut dirinya sebagai Talia Head. LexCorp sebelumnya dimiliki dan dioperasikan oleh Lex Luthor yang sekarang ini menjadi Presiden Amerika Serikat. Saat ini Talia Head, putri terasing dari megalomaniak Ra's al Ghul, mendapat kendali penuhnya ketika Luthor mengambil sumpah jabatan dan dipaksa melepaskan diri dari konflik kepentingan apapun. Tidak mengherankan, LexCorp tetap menjadi salah satu pemasok senjata terbesar di negara ini. Talia Ra's Luthor menyebut mereka sarang ular berbisa adalah penghinaan
penyalahgunaan terhadap ular berbisa. Di saat mereka bertemu, Batman bertanya kepada Talia tentang senyawa kimia berbahaya yang digunakan LexCorp, senyawa yang sama yang dikembangkan perusahaan Lemon Chemicals. Talia memberikan informasi bahwasanya LexCorp telah membuat bahan kimia yang disebut etilena. Namun, sebelum Talia dapat menjelaskan semuanya, berbicara panjang lebar mengenai hal itu, Batman kemudian dipanggil oleh Catwoman yang juga berada di kota Metropolis untuk memburu Poison Ivy. Saat mereka bertemu, Catwoman mengabari Batman bahwasanya dia tahu di mana keberadaan Poison Ivy. Dia juga menyadari dia terkena hipnotis oleh Poison Ivy, mengambil kendali atas pikirannya sehingga membuatnya terpaksa untuk melakukan semua hal yang diinginkan oleh Poison Ivy. Dia kemudian meninggalkan Batman karena dia yang lebih dahulu mengetahui keberadaan Poison Ivy. Di saat itu yang diingat Batman adalah ciuman Selina. Berpindah ke tempat rahasianya Poison Ivy. Narasi Batman menyatakan, di kota Gotham, Killer Croc membawanya ke sebuah penthouse yang menurutnya merupakan tempat Poison Ivy berada. Tanaman yang ditemukan di sana adalah Aspergillia. Tanaman itu paling banter, sulit tumbuh di lingkungan dalam ruangan. Poison Ivy tidak bisa meninggalkan mereka seperti halnya seorang ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya, yang membuatnya harus membawa tumbuhan itu bersamanya ke Metropolis. Di saat itulah Catwoman menerobos masuk ke markas Poison Ivy dan berpura-pura dia itu masih berada di bawah kendalinya. Namun Poison Ivy langsung menyadari tipuan itu dan keduanya pun mulai berkelahi. Serangan Poison Ivy mendapatkan balasan juga dari Catwoman yang mereka kemudian saling membalas serangan. Kemudian Batman pun datang. Dia membantu Catwoman yang terlilit oleh jeratan akar pohon Poison Ivy. Di saat itulah Batman berjuang keras untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya itu dari jeratan salah satu tanaman Ivy. Dalam usahanya dia menggunakan batarang dan memutuskan akar-akar pohon hidup miliknya si Poison Ivy. Namun ternyata Poison Ivy memiliki tokoh terkenal lain yang berbeda di bawah kendalinya, yaitu Superman. Saat atap rumah kaca Ivy runtuh, Superman datang melayang ke tengah mereka semua. Saat ini dia bersiap untuk melindungi Poison Ivy dan akan membantai Batman, sementara Catwoman terkapar di lantai.